Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya siang. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Saya dari coffee shop saya, FX Gold Coffee, yang punya konsep drink coffee make money sambil minum kopi, edukasi dan dapat dolar lagi. Anda bisa kumpul di sini sebagai seorang trader apapun, baik itu forex, gold, cryptocurrency, indeks, dan lain sebagainya. Tetapi ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Sebelumnya saya sudah mengupdate mengenai apakah dana nasabah bisa ditarik atau di-WD di beberapa broker yang akhir-akhir ini bermasalah. Kali ini saya akan memberikan update-nya mengenai perkembangan dari robot-robot yang bermasalah tersebut. Oke, di video sebelumnya, yaitu di sini, Anda bisa lihat di pojok kanan atas ada huruf I, ada bulatan, Anda bisa klik jika Anda belum menonton sebelumnya. Saya sudah menjelaskan mengenai logika di balik broker, kemudian juga soal robot, dan terakhir apakah bisa di-WD sesuai dengan permasalahannya di robot atau di brokernya. Ini berikutnya adalah sambungan di mana kita sudah tahu sama tahu ada berita terkini yang dipelopori oleh salah satu penyedia robot pada tanggal 7 atau 8 mengeluarkan pengumuman seperti ini di mana mereka menghentikan operasinya sehingga benar-benar tidak lagi memperjualbelikan atau apapun istilahnya, bisa juga menyewa robot trading khususnya di forex dan gold. Sebelumnya saya juga akan mengulang, ini sudah saya sampaikan di video 3 Februari lalu bahwa belum ada robot trading apapun yang memiliki izin dari Bapepti, baik dipasarkan dengan sistem MLM ataupun dengan bukan MLM. Bapepti belum membuka pemrosesan perizinan robot trading sehingga tidak pernah menerbitkan izin usaha pada perusahaan robot trading manapun. Mungkin ada yang bertanya, Bapepti itu apa sih? Bapepti itu adalah Badan Pengawas Perdagangan untuk Forex dan Gold termasuk cryptocurrency di bawah Departemen Perdagangan. Kemudian dari rilisnya sendiri yang menghentikan operasi, kira-kira apa sih yang ditawarkan oleh mereka? Oh ya, tambahan informasi lagi untuk melengkapi bahwa yang namanya Bapepti sebagai pengawas Forex Gold tidak pernah mengeluarkan izin, itu Anda bisa lihat di Instagramnya Bapepti. Dan sekali lagi ya, saya bukan baru ngomong ini, dari tanggal 3 Februari di video sebelumnya juga sudah saya sampaikan, dan ini update statusnya berbeda, tetapi Bapepti menegaskan kembali. Anda bisa ke Instagramnya Bapepti. Di sini sudah jelas, rasanya sudah tidak perlu saya ulang kembali. WD atau withdraw itu bisa dilakukan di mana kalau kita bicara mengenai salah satu contoh aja yang meletakkan dana nasabahnya di 4 broker ini. Anda bisa baca, ini sumbernya dari website terpercaya bisnis.com dan saya hanya mengulas saja. Ada 2 opsi menurut informasinya.
nanti kita akan bahas juga dua opsi ini gimana, yaitu opsi pertama melakukan penarikan dana lewat USDT atau BTC dan kemudian diinvestasikan atau konversikan ke investasi yang lain yang disebut dengan Infinity Plus. Kemudian, Bapepti juga menegaskan tidak pernah menghambat upaya withdraw dari pengguna robot trading yang bermasalah. Bapepti tidak membekukan rekening bank broker di robot yang bermasalah dan tidak ada hubungan antara pelarangan robot trading oleh Bapepti dengan proses WD dari broker lokal. Luar. Sehingga ditegaskan lagi bahwa kalau misalkan ada keterlambatan proses WD, itu bukan karena misalkan Bapepti mengeluarkan instruksi kepada para perusahaan robot, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Dan di video sebelumnya, saya juga menyatakan bahwa mestinya nggak ada masalah dengan withdraw karena antara robot trading dengan broker di mana robot tersebut berjalan, dua institusi yang berbeda. Sehingga kalaupun ras penarikan dana dalam jumlah besar-besaran itu tidak akan menggoyang dari broker tersebut karena itu berbeda dengan bank. Intinya, kalaupun saya tidak menghakimi sudah terjadi, ada kendala withdraw, tidak ada urusannya dengan Bapepti. Artinya, Bapepti hanya melarang penjualan robot diteruskan, tetapi proses yang berkaitan dengan withdraw itu mestinya tidak ada masalah. Kemudian, tadi kita sudah lihat bahwa salah satu opsi nasabah itu bisa menarik seluruh dananya ke USDT atau BTC. Perlu saya terangkan dulu bahwa yang namanya USDT dan BTC itu adalah koin-koin dalam cryptocurrency. Ini juga bisa menimbulkan kebingungan, khususnya pengguna robot yang tidak update mengenai adanya sebuah aset baru, aset yang tidak berbentuk fisik tetapi tetap ada nilainya, yaitu cryptocurrency. Anda bisa lihat video-video saya sebelumnya yang banyak menerangkan mengenai cryptocurrency. Jadi, nanti dana-dana dari nasabah robot yang bermasalah, khususnya di salah satunya, dinyatakan bisa ditarik, dikonvert menjadi BTC USD atau Bitcoin, bisa juga USDT. USDT sendiri adalah sebuah stabil coin di mana kira-kira nilai satu USDT itu $1. Sehingga kalau $1 nanti umpamanya 14.300, berarti satu USDT itu kira-kira ya 14.300 juga. Nah, sejauh ini, kalau misalkan nasabah hanya bisa menarik dana dikonvert menjadi Bitcoin dan USDT, tentunya Anda sebagai nasabah secara logika harus memiliki account yang disebut dengan cryptocurrency. Untuk apa? Untuk menerima dana tersebut. Karena BTC USD atau USDT tidak bisa diterima secara langsung ke rekening bank kita. Saran saya, untuk tidak menimbulkan masalah lagi, Anda harus memiliki account cryptocurrency untuk menerima Bitcoin di USDT itu di broker-broker, exchanger yang resmi yang diakui oleh Bapepti, misalkan contohnya Toko Kripto dan Indodax. Kalau Anda belum punya account itu, Anda bisa membuatnya melalui link referral saya di bawah di bagian deskripsi. Anda bisa membuka account di Toko Kripto, bisa juga membuka di Indodax. Itu link referral saya. Kalau Anda nggak mau, ya nggak ada masalah. Kalau Anda membuka melalui saya, tidak ada yang dirugikan, di mana konsep referral ini beda dengan konsep
afiliator, walaupun sebetulnya itu sama saja, tetapi di binary option atau juga seperti contohnya Binomo, kemudian juga IQ option, Olim Trade, dan lain sebagainya. Intinya, sekali lagi, rekomendasi dari saya, buka account untuk menerima USDT tadi di Indodax atau di toko kripto, baru nanti dari Indodax atau toko kripto, Anda bisa tarik dana ke rekening bank Anda masing-masing dalam bentuk tentunya rupiah atau IDR. Sebelumnya biasanya kalau ke toko kripto, misalkan dikonvert dulu dari USDT ke BIDR. BIDR itu adalah stabil coin untuk rupiah, di mana 1 rupiah itu sama dengan 1 BIDR, baru bisa ke rekening bank kita. Kira-kira seperti itu prosesnya. Semoga kalau memang Anda nggak paham bagaimana itu nanti dari USDT jadinya IDR, Anda sekarang bisa paham dengan membuka account cryptocurrency di Indodax atau toko kripto, dan bisa melalui saya, linknya di bawah ini sebagai sebuah deskripsi. Kemudian kita lanjut, tadi kita bisa lihat bahwa ada opsi kedua, menarik dana seluruhnya mengkonversi ke Infinity Plus. Manajemen Net89 tidak menjelaskan detail mengenai entitas tersebut, namun mereka mengiming-imingi para member yang masih ingin memiliki pemasukan secara tetap untuk memilih opsi kedua. Sekali lagi, ini hanya opini saya pribadi, bukan ajakan. Penawaran untuk switching dana ke investasi tertentu, menurut saya pribadi, tanpa maksud mempengaruhi Anda, untuk sementara jangan dulu, ya. Pastikan dulu dananya tuh sudah Anda pegang dan cooling down. Lihat perkembangan selanjutnya dan tidak perlu FOMO atau tidak perlu ketakutan terlambat sehingga tidak bisa memanfaatkan momentum dari penawaran baru yang ditawarkan. Bukan tidak boleh, tetapi cooling down dulu. Kita kembali lagi, jangan tergesa-gesa dulu. Semuanya harus dipikirkan. Saya rasa Anda setuju ya. Nah, jadi intinya kembali lagi, mungkin bisa lebih diarahkan ke opsi 1 tanpa harus saya menyatakan bahwa opsi 2 itu jelek. Yang penting berikutnya adalah Anda harus tahu bahwa di dalam kita melakukan trading atau investing, yang perlu itu adalah sebuah sikap yang responsif, bukan reaktif. Bedanya responsif dengan reaktif itu seperti ini. Kalau responsif itu kita sudah timbang-timbang segala risk and reward-nya, kita sudah tahu proses bagaimana investasi ini diputar dalam tanda kutip, baru kita cepat, kalau memang bagus kita ikuti, kalau memang tidak bagus kita jangan langsung ikuti, dan jangan berada di wilayah abu-abu atau ragu-ragu. Kalau reaktif itu tidak pernah atau dengan pemikiran serta dasar yang sangat minim langsung ikut. Lanjut, ada pertanyaan yang masuk ke saya dan itu banyak. Bolehkah kita trading forex gold memakai robot? Buat sebagian orang, ini mungkin pertanyaan yang aneh buat sebagian orang. Tetapi yang menganggap pertanyaan ini aneh, Anda mohon maaf, jangan jumawa, karena tidak semua orang memiliki pengetahuan dan pengalaman seperti Anda. Makanya pertanyaan ini saya hargai dan akan saya jelaskan. Secara pribadi, ingat sekali lagi, secara pribadi tidak ada masalah dengan penggunaan robot. Karena robot itu merupakan sebuah tools. Dan jangan juga dihakimi orang yang menggunakan robot semuanya itu orang yang mau duduk diam dapat duit dolar atau 5D. Itu sebuah anggapan yang salah. Saya uraikan dulu bahwa orang yang menggunakan robot itu terbagi dua. Pertama, yang paham
Artinya paham itu adalah dia tahu bagaimana cara robot itu bekerja. Sama juga seperti di sektor real, umpamanya Anda punya pabrik, Anda akan melakukan otomatisasi. Tadinya lebih ke arah manusia untuk produksinya diarahkan ke mesin, maka kita harus paham segala sesuatu yang disebut dengan mesin tersebut, fungsinya, cara menjalankannya, resikonya. Nah, kalau umpamanya kita pelajari dan paham itu semuanya, kita bukan hanya duduk diam dapat duit dolar, karena belajar, mengetahui, dan lain sebagainya itu adalah sebuah effort. Tetapi memang di sisi lain ada dan banyak sekali di bangsa Indonesia kita tercinta ini yang tidak paham mengenai bagaimana programming, cara kerja, risk and reward itu robot, langsung mengikut saja, apalagi jika diiming-imingi dengan bahwa yang namanya trading dan dapat duit itu gampang sekali, semudah membalikan telapak tangan. Yang kedua ini berbahaya, tetapi jangan dipukul rata semua pengguna robot golongan kedua. Saya sendiri menggunakan robot di cryptocurrency. Anda tahu kapasitas saya, dan tentunya saya memahami robot yang saya gunakan. Di situ juga saya menggunakannya di cryptocurrency yang spot, karena saya tahu risikonya tidak mungkin atau kecil kemungkinan untuk margin call. Jadi sekali lagi, itulah pembagian orang yang menggunakan robot. Tidak semuanya tidak paham. Ada malah justru sebagian memanfaatkan otomatisasi ini untuk mempermudah, karena prinsipnya robot itu merupakan sebuah tools. Nah, kemudian bahwa kalau kita menggunakan tools, itu hak kita, tidak ada yang melarang kalau menggunakannya secara pribadi. Dan nanti Anda bisa menggunakannya di broker manapun. Rekomendasinya memang broker yang terregulasi Bapepti. Kalau Anda misalkan mau menjalankan robot di broker yang terregulasi Bapepti atau broker lokal, Anda bisa membuka account di Finex, link referralnya juga ada di bawah, berarti itu nanti melalui saya. Dan saya cukup kenal dengan pimpinan dari PT Finex Berjangka yang broker lokal yang bisa menjalankan robot dan terregulasi Bapepti. Jadi, kesimpulannya, kita boleh bahkan berhak menggunakan robot untuk kepentingan trading kita sendiri, mengingat robot itu sekali lagi tools. Yes, sekian, terima kasih. Semoga ini bisa menjelaskan pertama soal kira-kira apakah dana kita bisa di WD atau tidak, update terakhirnya. Yang kedua, kalaupun memang bisa di WD, saran saya WD saja dan tarik dalam bentuk Bitcoin atau USDT. Yang ketiga, berarti Anda harus punya account cryptocurrency, misalkan di toko kripto atau Indodax, supaya bisa ditarik, akhirnya bisa dikonvert ke rekening bank Anda masing-masing dalam rupiah. Kemudian apakah boleh menggunakan robot? Jelas boleh, asal Anda memiliki pengetahuan yang cukup soal bagaimana jalannya ini robot, risk and reward, dan lain sebagainya, sama seperti kita menggunakan mesin di pabrik. Dan terakhir, kita bebas menggunakan robot untuk kepentingan pribadi di broker manapun, dan kalau memang benar-benar ingin mengikuti apa yang disebut dengan aturan Bapepti, bisa menjalankan robot di broker lokal, contohnya Finex. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, menguntungkan. No free, Simanjuntak.